Ibu mertua menghasut suamiku untuk menceraikanku, padahal aku sedang hamil besar. Apa salahku? Dan suami lebih percaya ibunya daripada istrinya? Tega kamu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman setia cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut, ataupun yang ingin berbagi kisah hidup yang pernah dialami, komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Malang, Kudus, Sumatera, Trenggalek dan Sidoarjo. Bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kucing, Sarawak dan Dubai. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Namanya Rania. Seorang perempuan yang tidak pernah merasa perlu menjadi sorotan, tidak haus pujian, tidak mengejar dunia dengan ambisi membabi buta. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana di pinggiran kota yang sunyi, dibesarkan oleh seorang ibu yang lembut namun tegar, dan ayah yang mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati bukan soal apa yang dimiliki, tapi siapa yang dimiliki. Rania adalah perempuan yang penuh kasih. Hatinya luas, lebih luas dari samudra yang tenang, namun dalamnya bisa menenggelamkan segala luka yang tak terlihat. Ia terbiasa menyimpan air mata dalam diam, menyembunyikan kesedihan di balik senyum, dan mencintai dengan cara yang sunyi namun utuh. Baginya, mencintai berarti memberi, tanpa menghitung, tanpa berharap kembali. Lalu datanglah Raihan. Seorang pria berwibawa, tampan dalam kesederhanaan, dan terkesan hangat sejak pandangan pertama. Ia bukan sekadar mapan secara materi, tetapi juga tampak matang dalam sikap dan tutur kata. Rania mengenalnya dalam sebuah acara amal yang tak disengaja ia hadiri. Tatapan Raihan kala itu membuatnya gugup, namun entah mengapa juga merasa nyaman, seolah pria itu mampu melihat ke dalam jiwanya, bukan hanya wajahnya. Perkenalan mereka mengalir begitu alami. Raihan tak menggombal seperti laki-laki lain yang pernah Rania temui. Ia bicara dengan logika namun menyentuh perasaan. Ia bertanya bukan untuk basa-basi, tapi sungguh ingin mengenal. Rania, ucap Raihan pelan pada malam ketiga mereka berbicara lewat telepon. Suaranya dalam, tenang, seperti suara seseorang yang tahu kemana ia melangkah. "HM?" sahut Rania lembut, menggigit bibir menahan debar. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Tapi dari semua perempuan yang pernah aku temui, kamu yang paling bikin aku pengin pulang." "Pulang?" "Ya, ke hati yang gak berisik. Ke rumah yang gak butuh kemewahan, cukup ada cinta yang nyata." Kata-kata itu menusuk lembut ke dalam hati Rania. Ia menangis diam-diam malam itu, bukan karena sedih, tapi karena selama ini ia merasa tak pernah benar-benar dianggap istimewa oleh siapapun. Dan kini, seseorang datang, menggenggam hatinya dengan cara yang tidak kasar, tidak terburu-buru, tapi dengan ketulusan yang terasa sampai ke tulang. Lamarannya datang 6 bulan kemudian, dalam suasana yang sederhana, hanya disaksikan keluarga terdekat. Raihan berlutut di hadapan Rania, menyodorkan cincin emas putih yang tak begitu mewah, tapi mengandung makna. "Rania, kamu tahu betapa sulitnya aku mempercayai orang lain. Tapi kamu datang, dan aku gak takut lagi. Maukah kamu menjadi tempatku pulang? Tempat hatiku bisa tenang?" Rania menatap mata lelaki itu. Ada keraguan kecil, karena hidup mengajarkannya bahwa semua yang indah bisa berubah. Tapi ada suara yang lebih besar dalam dirinya yang berkata, cinta itu tentang keberanian. "Aku mau, Raihan. Aku mau jadi rumahmu selamanya, kalau kamu juga berani tinggal." Pernikahan mereka digelar dengan hangat. Tidak megah,
namun syarat makna. Tidak banyak tamu, namun penuh doa. Rania mengenakan kebaya sederhana berwarna gading, dan Raihan memandangnya seolah ia adalah satu-satunya perempuan di dunia. Awal pernikahan mereka terasa seperti babak baru yang penuh harapan. Raihan masih seperti yang ia kenal. Lembut, perhatian, penuh kejutan kecil yang membuat Rania tersenyum tanpa sadar. Ia sering memeluk Rania dari belakang saat sang istri sedang memasak, membisikkan, "Wanginya bukan dari masakan, tapi dari istriku yang manis ini." Dan Rania akan tertawa kecil, mendorong bahu Raihan dengan malu-malu. "Ah, kamu ada-ada aja. Masakannya gosong juga dibilang wangi." Setiap malam, mereka bicara tentang banyak hal. Pekerjaan, rencana masa depan, bahkan nama anak yang kelak ingin mereka beri. Namun, seperti langit cerah yang perlahan diliputi awan gelap, Rania belum tahu bahwa pelan-pelan, kelembutan itu akan terkikis oleh sesuatu yang tak ia pahami, perubahan kecil yang tak kentara di awal, tapi akan mengguncang seluruh hidupnya. Namun untuk saat itu, Rania percaya. Percaya bahwa cintanya cukup. Percaya bahwa lelaki itu benar-benar akan menjadi rumah, bukan badai. Rumah mereka mungkin tak besar, tak pula mewah. Hanya sebuah rumah satu lantai di pinggiran kota, berdinding cat putih susu yang mulai pudar dimakan waktu, dengan pekarangan kecil tempat Rania menanam beberapa pot bunga dan cabai rawit. Tapi bagi mereka, rumah itu adalah surga kecil yang penuh tawa, pelukan, dan doa-doa yang dilantunkan di setiap malam menjelang tidur. Setelah beberapa bulan menikah, kebahagiaan mereka semakin lengkap. Rania hamil anak pertama. Kabar itu datang seperti angin musim semi yang membawa keharuan dan harapan baru. Raihan, yang biasanya tenang dan tidak mudah menunjukkan emosi, tak kuasa menahan air mata ketika mendengar detak jantung kecil dari layar USG di klinik bersalin. Itu suara anak kita?" tanyanya dengan suara gemetar, matanya membelalak menatap monitor. Rania mengangguk sambil menahan senyum haru. "Iya, yah, itu dia. Kecil banget, ya?" Raihan menggenggam tangan Rania, lalu menciumnya penuh rasa syukur. "Masya Allah, kamu hebat banget, sayang. Terima kasih. Udah kasih aku anugerah ini." Mereka pulang hari itu dengan perasaan seperti baru saja menerima hadiah terbesar dalam hidup. Raihan berhenti sebentar di pinggir jalan untuk membeli semangkuk bubur kacang hijau kesukaan Rania, yang mendadak jadi ngidam berat. "Aku tahu kamu belum bilang, tapi firasatku bilang kamu bakal ngidam ini," ujarnya sambil tersenyum bangga, memberikan mangkuk hangat itu ke Rania. Rania tertawa. "Pasti kamu kerja sama-sama anak kita, ya? Aku sih nurut aja sama bos kecil di perut kamu itu." Hari-hari berlalu dengan penuh warna. Rania semakin gemuk, perutnya semakin membesar seiring usia kehamilan yang memasuki bulan ke-7. Tapi wajahnya berseri, lebih cantik dari sebelumnya, penuh cahaya keibuan yang alami. Ia menghabiskan waktu dengan menyiapkan perlengkapan bayi, baju mungil berwarna pastel, sepatu rajut ukuran telapak tangan, dan mainan gantung yang ia beli dengan hati-hati. Setiap malam, Raihan akan mengelus perut Rania, membacakan doa dan bercerita pada sang jabang bayi, seolah bayi itu sudah bisa memahami segalanya. "Assalamualaikum, Nak, ini Ayah," katanya lembut sambil menempelkan pipi ke perut Rania. "Ayah di sini, nemenin bunda kamu terus. Kamu tumbuh yang sehat, ya? Ayah nggak sabar pengen lihat kamu, peluk kamu." "Dia pasti dengar, yah," bisik Rania, matanya berkaca-kaca. Raihan menatapnya, kemudian memeluk istrinya erat. "Aku janji, Ran, aku bakal jadi ayah terbaik buat dia. Dan suami terbaik buat kamu." Saat itu, dunia milik mereka berdua. Tidak ada keraguan, tidak ada bayangan tentang luka.
Semua tampak utuh, hangat, dan menjanjikan masa depan yang manis. Di pagi hari, Raihan selalu mencium kening Rania sebelum berangkat kerja. "Jaga kamu dan bayi kita baik-baik, ya?" "Iya, hati-hati, jangan lupa makan siang," jawab Rania dengan suara lembut. "Selalu. Karena aku harus sehat, biar bisa jagain kalian terus." Rania percaya, inilah kebahagiaan sejati. Bukan rumah besar atau tabungan miliaran, tapi seorang suami yang pulang setiap hari dengan senyum dan pelukan hangat, serta kehadiran seorang anak yang sedang tumbuh dalam rahimnya, buah cinta yang tak ternilai. Ia sering berbicara dengan bayinya di sore hari sambil duduk di teras rumah, mengelus perutnya dan menyapa dengan suara lembut. "Nak, kamu dengar, kan? Ayah kamu baik banget." Dia sabar banget ngadepin bunda yang sekarang hobinya nangis karena hal kecil. Lalu ia tertawa sendiri, menatap langit jingga yang perlahan tenggelam. "Tapi bunda bahagia banget. Kamu nanti tumbuh dalam keluarga yang penuh cinta, ya? Bunda janji." Tapi tak ada yang tahu bahwa langit yang paling cerah pun bisa diliputi mendung secara tiba-tiba. Rania belum tahu bahwa senyuman Raihan suatu hari akan mulai terasa asing. Pelukan itu akan mulai dingin, dan kalimat "aku janji" yang pernah terucap, suatu saat hanya akan tinggal kenangan yang menyakitkan. Namun untuk saat ini, Rania hidup dalam kebahagiaan utuh. Bahagia yang ia peluk erat, tanpa tahu bahwa pelan-pelan, dunia yang ia percaya akan berubah. Hujan turun pelan sore itu. Rania tengah duduk di ruang tengah, mengenakan daster longgar bermotif bunga, sambil mengelus perutnya yang membuncit dengan lembut. Bayi dalam kandungannya sesekali bergerak, dan setiap gerakan kecil itu selalu membuat hatinya penuh haru. Di meja kecil sebelahnya, ada segelas susu hangat dan buku nama-nama bayi yang belum sempat dibuka. Suasana rumah tenang, nyaman, seperti pelukan panjang setelah hari yang melelahkan. Tapi ketenangan itu mulai retak ketika suara mobil berhenti di depan pagar. Rania bangkit perlahan, melangkah ke jendela. Dan ketika melihat siapa yang keluar dari mobil, jantungnya sontak berdetak lebih cepat. Bu Halimah, ibu kandung Raihan. Mertua yang selama ini berjarak, tak pernah akrab, dan lebih sering bersikap dingin sejak awal pernikahan mereka. Pintu rumah diketuk. Rania membuka dengan senyum yang ditahan, mencoba tetap sopan walau dadanya terasa penuh pertanyaan. "Assalamualaikum, Rania." "Waalaikumsalam, Bu." "Astagfirullah, ibu datang gak bilang-bilang? Raihan belum pulang." "Memangnya aku harus lapor dulu? Ini rumah anakku juga, kan?" Nada suaranya datar, nyaris tak berperasaan. Rania tersenyum canggung, mencoba mengalah seperti biasanya. "Iya, tentu. Ayo masuk, Bu." Dengan langkah angkuh dan aroma parfum mahal yang menyengat, Bu Halimah masuk dan duduk di sofa tamu. Supirnya membawa 2 koper besar, yang langsung membuat Rania heran. "Ibu, bawa banyak barang, memang ada acara di kota." "Aku mau tinggal sementara di sini. Rumah terlalu sepi. Badanku juga makin sering sakit-sakitan. Enggak enak kalau cuma berdua sama pembantu. Lagi pula, aku rindu cucu ini," katanya sambil menepuk perut Rania tanpa benar-benar terlihat hangat. Rania tercekat. Mulutnya kering. Ia ingin bertanya lebih jauh. Ingin memastikan, benarkah ini karena sakit dan kesepian? Atau ada hal lain? Tapi ia tahu, bertanya hanya akan membuka medan konflik yang tak ia kuasai. "Oh, baik, Bu. Saya siapkan kamar belakang ya, yang dekat taman. Supaya kalau pagi ibu bisa dapat cahaya matahari." Namun senyum Rania tak sepenuhnya sampai ke matanya. Karena ia tahu,
Rumah Bu Halimah di kawasan elit itu sangat nyaman. Besar, bersih, ada perawat pribadi, dan selalu ramai dikunjungi keluarga besar. Kesepian? Sakit? Atau ada alasan lain yang belum terucap? Malam itu, Raihan pulang lebih cepat. Rania menyambutnya di dapur, suaranya pelan, penuh kehati-hatian. "Mas, Ibu datang sore tadi. Katanya mau tinggal sementara karena merasa kesepian dan sering sakit." Raihan terdiam, lalu hanya menjawab singkat, "Iya, aku tahu." "Kamu tahu?" "Dia sudah telepon aku sejak 2 hari lalu." "Tapi, kenapa kamu nggak bilang?" Raihan menarik napas panjang, lalu mengusap wajahnya. "Aku tahu kamu lagi hamil besar, dan aku takut kamu jadi kepikiran. Tapi ibu tetap ibu. Kita harus terima dia." Rania menunduk. Ada gejolak yang sulit dijelaskan. Ini bukan soal keberatan menerima mertua, tapi tentang kejujuran, tentang kenyamanan yang mendadak terganggu, dan tentang firasat yang tak bisa ia abaikan. Ia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tapi, seperti biasa, ia memilih diam. "Iya, aku ngerti." Namun malam itu, saat Rania sedang membereskan tempat tidur untuk Bu Halimah, ia mendengar suara lirih dari balik pintu yang sedikit terbuka. Bu Halimah sedang berbicara lewat telepon. "Iya, aku sudah di sini. Harus ada yang ngawasi, dari awal aku sudah curiga. Masa ia perempuan seperti itu pantas jadi istri Raihan? Manis, iya, tapi terlalu lugu, terlalu polos." Jantung Rania seperti dicekik dari dalam. Tenggorokannya tercekat. Suara itu menampar lebih dari sekadar kata-kata. Ia menutup pintu pelan dan bersandar di dinding, menatap langit-langit rumah yang terasa lebih sempit dari biasanya. Rumah yang dulu terasa hangat, kini mulai terasa asing. Dan Rania tahu, badai kecil telah datang, diam-diam, tapi pasti. Hari-hari yang dulu terasa seperti alunan melodi lembut, kini perlahan berubah menjadi irama tak selaras yang memekakan batin. Sejak kedatangan Bu Halimah, suasana rumah yang tadinya tenang dan penuh tawa perlahan menjadi dingin. Seolah-olah udara di dalamnya membawa beban, tak lagi ringan dan penuh cinta. Rania masih berusaha tersenyum, masih menyambut pagi dengan secangkir teh untuk ibu mertuanya dan sarapan sederhana untuk Raihan. Namun senyumnya semakin lama semakin kaku, karena setiap gerak dan tindakannya selalu saja salah di mata sang ibu mertua. Pagi itu, Rania baru saja selesai menyajikan bubur ayam hangat di meja makan. Ia berjalan sedikit tertatih, membawa perut yang sudah semakin besar, namun tetap berusaha cekatan. "Bubur ayam pakai kaldu sendiri, Bu. Saya rebus dari tulang ayam semalam," katanya sambil tersenyum, menyendokkan ke mangkuk. Bu Halimah meliriknya tanpa ekspresi, lalu mencicipi sedikit dengan ujung sendok. "Ini, hambar." Rania tersentak kecil. "Maaf, Bu. Nanti saya tambahkan garam." "Kalau masak aja nggak bisa, gimana mau jadi ibu?" Dasarnya memang nggak terlatih dari kecil. Semua serba asal. Raihan hanya duduk diam, menatap layar ponsel sambil menyantap sarapannya tanpa komentar. Tak ada pembelaan. Tak ada senyuman yang biasa ia berikan untuk menenangkan hati Rania. Setelah sarapan, Rania membereskan ruang tamu yang memang sedikit berantakan karena ia tak sempat menyapu sejak pagi. Tapi sebelum ia bisa mengambil sapu, Bu Halimah sudah lebih dulu mengeluarkan komentar tajamnya. "Rumah ini makin hari makin seperti kandang ayam. Apa kerja kamu seharian di rumah kalau sekedar menyapu saja nggak bisa tepat waktu?" "Saya, tadi habis nyuci popok kain bayi dan sempat kontraksi kecil, Bu," jawab Rania pelan, mencoba tidak tersulut. "Alasan?"
Selalu alasan. Dari dulu juga aku nggak pernah percaya kamu benar-benar cocok jadi istri anakku. Raihan butuh pendamping, bukan beban. Rania tercekat. Ia menahan napas, menahan air mata yang nyaris tumpah. Tapi yang paling menyakitkan bukan hanya kata-kata itu, melainkan diamnya Raihan yang hanya duduk di ruang tengah, pura-pura tidak dengar. Dulu, suaminya itu akan langsung memeluk dan membelanya. Kini, ia bahkan tak menoleh. Malamnya, ketika Raihan masuk kamar, Rania memberanikan diri untuk bicara. "Mas." "HM?" sahut Raihan tanpa menoleh, sibuk membuka laptopnya. "Kamu dengar, kan, tadi ibu ngomong apa ke aku?" "Ran, tolong jangan besar-besarkan." "Tapi mas, aku capek disalahin terus. Aku udah berusaha. Tapi seolah semua yang aku lakukan selalu salah di mata ibu." "Itu cuma cara ibu nunjukin perhatian. Kamu terlalu sensitif." Suara Rania mulai bergetar, dada sesak oleh perasaan yang tak terucap. "Aku nggak sensitif, mas. Aku cuma butuh kamu ada di pihakku. Bukan diam. Bukan menghindar." Raihan menutup laptopnya dan akhirnya menatap Rania, tapi tatapannya bukan lagi seperti dulu. Dingin. Jauh. Seolah ada tembok yang tiba-tiba berdiri di antara mereka. "Aku capek. Rania, kamu selalu merasa jadi korban. Padahal kadang ibu benar. Rumah ini memang berantakan. Masakan kamu juga akhir-akhir ini nggak seenak dulu." "Mas, kamu ngomong begitu karena kamu juga percaya aku malas. Aku cuma mulai mempertanyakan, apakah kamu benar-benar siap jadi ibu? Karena kamu bahkan kelihatan kesulitan jadi istri." Ucapan itu lebih menyakitkan dari tamparan. Rania tak sanggup menjawab. Air matanya jatuh, membasahi pipi dan bantal yang ia peluk erat. Tapi semua itu belum seberapa dibanding ucapan sang mertua pada suatu sore, saat Raihan tidak di rumah. Rania sedang melipat baju bayi ketika Bu Halimah berdiri di ambang pintu, menatapnya tajam dari atas hingga bawah. "Aku tahu kamu sedang mengandung, tapi aku nggak yakin anak itu benar-benar cucuku." Rania terdiam. Dadanya seperti direnggut paksa. "Maksud ibu?" "Jangan pura-pura polos. Kamu pikir aku nggak tahu masa lalu kamu? Kamu datang dari keluarga kecil, penuh kekurangan. Perempuan seperti kamu bisa saja mencari suaka dalam pernikahan. Tapi aku nggak sebodoh itu." Rania berdiri pelan, tubuhnya gemetar, bibirnya nyaris tak mampu bicara. "Ibu menuduh saya selingkuh? Aku hanya bilang, kalau Raihan pintar, dia akan minta tes DNA nanti." Perkataan itu menusuk lebih tajam daripada belati. Tidak hanya menghina kesetiaannya, tapi juga menghancurkan kepercayaan yang selama ini ia jaga. Rania terduduk di lantai, memeluk perutnya sambil menangis dalam diam. Air matanya jatuh satu persatu ke baju bayi mungil yang belum sempat dilipat. Rumah yang dulunya penuh cinta kini menjadi medan perang sunyi. Dan Rania mulai merasa ia sedang menjalani pernikahan sendirian. Pagi itu hujan turun rintik-rintik, seakan langit pun enggan berbagi cahaya. Rania sedang menyapu teras dengan perlahan, mengenakan jaket tipis karena angin pagi menusuk sampai ke tulang. Kehamilannya kini sudah memasuki 8 bulan, dan setiap langkah kecil membuat punggungnya terasa nyeri. Tapi ia tetap melakukannya, karena tak ada lagi yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri. Di balik jendela, Bu Halimah berdiri diam, memperhatikannya. Bibirnya mengerucut tajam, penuh rencana. Setelah memastikan Rania kembali ke dapur, ia pun masuk ke kamar Raihan yang masih setengah mengancingkan kemeja. "Raihan," panggilnya datar namun tegas. "Iya,
Bu, kamu sibuk? Sebentar lagi berangkat, jawab Raihan tanpa menoleh, tetap sibuk dengan dasinya. Kalau begitu, dengarkan sebentar. Ibu nggak bisa diam saja lagi. Raihan menoleh, alisnya mengernyit. Maksud ibu apa? Ibu lihat sesuatu beberapa waktu lalu. Lihat apa? Bu Halimah menarik napas dalam, kemudian duduk di pinggir ranjang dengan sorot mata yang disengaja dibuat sendu. Ibu lihat Rania di luar dengan seorang pria. Bukan saudaramu, bukan kerabat. Mereka bicara cukup dekat. Ibu nggak mau nuduh, tapi kamu pantas tahu. Raihan berdiri mematung. Kapan, Bu? 2 minggu lalu. Di minimarket dekat perumahan. Ibu nggak langsung bilang karena ibu masih berpikir positif. Tapi makin hari, makin banyak yang bikin ibu ragu. Dia nggak pernah bilang ke saya dia pergi ke minimarket. Lihat, kan? Sudah mulai ada yang ditutup-tutupi. Raihan terdiam. Wajahnya mulai berubah. Bu Halimah tahu, inilah celah yang selama ini ia tunggu. Ia tahu putranya memiliki luka lama akan pengkhianatan, luka masa kecil saat ayahnya berselingkuh, luka yang membuatnya sangat sensitif terhadap kebohongan. Kamu tahu, Nak, kadang cinta bisa membutakan. Ibu cuma ingin kamu membuka mata sebelum terlambat. Ibu mencium sesuatu yang janggal dari anak dalam kandungannya. Cukup, Bu, potong Raihan, namun suaranya tak tegas seperti biasanya. Ragu, terombang. Bu Halimah berdiri pelan, menyentuh bahu anaknya. Kalau kamu masih percaya dia, buktikan. Minta dia jujur. Lihat matanya. Dan kalau kamu masih ragu, lakukan tes setelah anak itu lahir. Itu hakmu sebagai ayah. Raihan tidak menjawab, tapi pikirannya sudah mulai dipenuhi kabut. Kepercayaan yang dulu teguh, perlahan digerogoti oleh bayang-bayang yang ditanam ibunya. Sore itu, ketika Rania menyuguhkan teh di meja tamu, ia mendapati Raihan menatapnya dengan pandangan yang berbeda. Bukan marah, bukan juga hangat, melainkan tajam, mencurigai. Mas, kenapa? Tanya Rania hati-hati. Raihan tidak langsung menjawab. Ia memutar cangkir di tangannya, lalu menatap Rania lurus. 2 minggu lalu, kamu ke minimarket? Minimarket? Iya. Ketemu siapa di sana? Rania mengerutkan kening, mencoba mengingat. Oh, waktu itu aku memang kesana sebentar. Ketemu sama Mas Randy, sepupuku dari pihak ibu. Dia baru pindah kerja dekat sini, terus kaget lihat aku hamil besar. Jadi sempat ngobrol sebentar. Randy? Iya. Kan Mas pernah ketemu pas lebaran tahun lalu? Raihan tetap diam. Tapi Rania bisa merasakan hawa aneh yang menyelubungi. Mas, ada apa? Kok kamu tanya kayak? Kamu gak percaya sama aku? Raihan menghela napas. Kamu tahu sendiri, akhir-akhir ini banyak hal yang bikin aku mikir ulang. Ran, tentang kita. Tentang semuanya. Rania terdiam. Matanya mulai memerah. Tangannya gemetar memegang cangkir teh. Mas, kamu pikir aku bohong? Aku cuma butuh waktu. Kata-kata itu menusuk. Bukan karena kerasnya, tapi karena jauhnya. Seolah Raihan berdiri di seberang lautan dan tak lagi ingin menjangkau. Malam itu, Rania menangis sendiri di dalam kamar. Sementara Raihan tidur lebih awal di sofa ruang tengah. Tak ada pelukan. Tak ada doa bersama seperti dulu. Dan ia tahu, ini semua bukan lagi tentang dia dan Raihan.
Ini tentang orang ketiga yang menyusup dalam diam, keraguan. Atau lebih tepatnya, hasutan iblis yang menyamar sebagai ibu mertua. Hari-hari yang sebelumnya dipenuhi percakapan hangat dan sentuhan lembut kini berubah menjadi ruang hampa yang sunyi. Suara detak jam dinding terdengar lebih nyaring dari biasanya, seolah mengejek waktu yang berjalan lambat di dalam rumah yang perlahan kehilangan kehangatannya. Rania duduk di ujung tempat tidur, memegang buku catatan kehamilannya yang mulai usang. Matanya menerawang ke arah pintu kamar yang tak lagi dibuka oleh Raihan setiap malam. Sudah 3 malam berturut-turut suaminya tidur di ruang kerja, tanpa alasan jelas. Malam pertama Raihan tidur terpisah, ia masih mencoba memahami. Malam kedua, ia mulai mempertanyakan. Malam ketiga, ia menangis dalam diam. Hari ini seharusnya menjadi hari penting, jadwal kontrol kehamilan bulan ke-8. Biasanya, Raihan akan siap 1 jam sebelumnya, membawa tas kecil berisi air minum, buku catatan medis, dan vitamin Rania. Ia akan menggenggam tangan Rania sepanjang perjalanan, menanyakan dengan semangat. Kira-kira kali ini kita bisa lihat wajahnya jelas enggak? Ya? Menurut kamu, dia lebih mirip aku atau kamu? Kalau dia perempuan, aku pengen dia punya senyum kamu. Tapi pagi itu, Rania bangun sendirian. Raihan sudah berangkat sebelum matahari naik, hanya meninggalkan catatan singkat di meja makan. Maaf, ada rapat pagi-pagi. Kamu bisa minta supir kantor antar. Bukan, sayang, bukan, Ran, bukan, istriku. Hanya, Rania memegang kertas itu lama, hingga air matanya menodai ujung-ujungnya. Ia menyimpan catatan itu dalam laci, di antara foto USG dan surat cinta pertama Raihan ketika mereka masih baru menikah. Perbandingan yang menyakitkan. Di ruang praktik dokter, Rania duduk sendiri. Tangannya memegang perutnya yang semakin berat, mencoba tetap kuat saat sang dokter bertanya. Suami belum sempat ikut hari ini lagi, ya, Bu Rania? Iya, Dok. Beliau sibuk. Padahal ini masa yang penting. Bayi sudah mulai aktif. Dukungan emosional dari pasangan sangat berpengaruh untuk ibu dan janin. Rania hanya tersenyum hambar, menahan kenyataan yang tak bisa ia jelaskan. Setibanya di rumah, ia melihat Raihan baru pulang, sedang berbicara dengan ibunya di ruang tamu. Begitu melihat Rania datang membawa tas medis, Bu Halimah melirik tajam. Pulang sendiri? Tanyanya sarkastik. Iya, tadi ditemani Pak Yadi, supir kantor. Kamu sih manja. Ibu dulu hamil Raihan juga kemana-mana sendiri. Enggak lebay. Raihan hanya duduk membisu. Tak satu pun dari mereka bertanya bagaimana hasil pemeriksaan, bagaimana kondisi janin, atau apakah Rania butuh bantuan naik tangga. Tak ada satu pun. Dan malam itu, saat Rania mencoba masuk ke ruang kerja Raihan sambil membawa segelas susu hangat, tradisi kecil yang dulu selalu membuat mereka tertawa, Raihan menoleh dengan wajah datar. Kamu kenapa masuk ke sini? Aku cuma mau nganter susu. Biar kamu bisa istirahat. Kamu kelihatan lelah. Gak usah, Ran. Aku udah gak biasa tidur di kamar itu. Kamar itu? Kamar kita? Aku butuh ruang sendiri sekarang. Rania menatapnya lama. Ada luka di matanya yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Tapi ia masih mencoba bertahan. Masih mencoba percaya bahwa cinta itu bisa dibangkitkan kembali. Bahwa Raihan akan sadar dan kembali memeluknya. Kalau kamu butuh waktu, aku ngerti, Mas. Tapi, jangan diam seperti ini. Jangan menjauh seperti ini. Aku hamil anak kamu. Anak itu bisa saja bukan anakku.
Deh. Rania menunduk. Suara Raihan terdengar lirih tapi jelas. Dan seperti pecahan kaca, kata-kata itu menancap tanpa ampun ke dalam jiwanya. Ia keluar dari ruang kerja tanpa sepatah kata. Masuk ke kamar mereka yang kini terasa terlalu besar. Ia duduk di ujung ranjang sambil memeluk guling, menatap dinding yang kosong. Perutnya kembali bergerak. Bayi mereka, yang tak tahu apa-apa, masih menendang lembut, seolah ingin mengatakan, "Aku di sini, Ibu, bertahanlah." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak awal kehamilannya, Rania mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia masih punya tempat dalam rumah ini? Dalam hati Raihan? Dalam hidup yang dulu ia kira akan bahagia selamanya? Hari itu hujan turun deras sejak pagi. Langit seolah ikut merasakan gundah yang selama ini ditahan oleh Rania. Usia kehamilannya sudah memasuki minggu ke-36. Badannya semakin berat, kakinya bengkak, dan kontraksi palsu mulai sering datang tanpa aba-aba. Tapi yang paling menyiksa bukan tubuhnya, melainkan hatinya yang semakin hari semakin remuk oleh sikap Raihan yang kian menjauh. Satu-satunya hal yang membuatnya masih bisa bertahan adalah harapan, bahwa suatu hari nanti, Raihan akan kembali. Bahwa semua ini hanya badai sementara. Ia tak tahu, bahwa justru badai terbesarnya baru akan dimulai hari itu. Raihan pulang lebih awal sore itu. Wajahnya gelap. Sorot matanya keras. Ia menutup pintu dengan keras, membuat Rania yang sedang beristirahat di sofa langsung terlonjak kaget. "Mas, ada apa?" tanya Rania, bingung melihat suaminya yang tampak murka. Raihan tidak langsung menjawab. Ia melempar ponselnya ke sofa, tepat di samping Rania. Layar menyala. Dan di sanalah, terpampang jelas sebuah foto yang membuat dada Rania sesak mendadak. Sebuah foto dirinya, duduk di sebuah kafe. Di hadapannya seorang pria, yang wajahnya sengaja dibuat buram. Tubuh mereka terlihat condong, seolah sedang berbicara sangat dekat. Tapi yang membuat foto itu tampak keji adalah sudut pengambilan yang memperlihatkan tangan Rania, seolah sedang memegang tangan pria itu. "Apa ini, Rania?" Suara Raihan dingin. "Datar." Namun di baliknya ada bara yang siap membakar segalanya. "Mas, ini apa? Kamu masih bisa tanya? Ini kamu duduk dengan laki-laki lain, di saat kamu sedang hamil besar anakku. Atau, anak siapa sebenarnya ini?" Rania terperangah. Ia memegang ponsel itu dengan gemetar. "Mas, demi Allah, ini bukan seperti yang kamu lihat. Kamu mau bilang ini editan? Photoshop? Jangan anggap aku bodoh." Air mata mulai mengalir dari sudut mata Rania. Tapi ia tetap berusaha bicara. "Mas, dengar aku, ini memang aku, tapi aku tidak melakukan apapun. Ini mungkin saat aku ketemu Randy waktu itu. Atau, mungkin ini memang rekayasa. Tapi Mas, aku tidak pernah selingkuh. Kamu pikir aku masih bisa percaya, Ran? Setelah semua kebohongan kamu tutupi? Setelah ibu sendiri lihat kamu dengan laki-laki itu di minimarket, dan sekarang ada buktinya." Rania berdiri dengan susah payah. Tubuhnya gemetar. Matanya merah. Nafasnya sesak. "Mas, ibu yang kirim foto ini ke kamu?" "Iya. Dan menurut ibu, ini bukan yang pertama. Mungkin sudah sering kamu sembunyikan. Selama ini kamu bersikap seolah-olah kamu korban. Padahal..." "Cukup." Untuk pertama kalinya, Rania berteriak. Tangisnya pecah. Ia sudah tak peduli lagi pada sakit di tubuhnya, pada tekanan darah yang naik, atau pada napasnya yang mulai tak stabil.
Ia menggenggam dadanya sambil berkata terputus-putus. Aku bertahan di rumah ini, walau kamu menjauh, walau kamu tidur di tempat lain, walau kamu diam, karena aku cinta kamu, Mas. Karena aku yakin kamu bukan laki-laki yang mudah diprovokasi. Tapi sekarang kamu percaya pada foto murahan yang bisa dibuat siapa saja? Kamu lebih percaya pada orang yang sejak awal membenciku, yang ingin aku gagal jadi istrimu. Raihan membeku. Ia tampak terkejut melihat Rania kehilangan kendali. Tapi justru karena itu, ia semakin tersulut. Jangan libatkan ibu. Ibu hanya peduli padaku. Bukan seperti kamu, yang entah membawa benih siapa di dalam tubuhmu. Kata-kata itu menghancurkan segalanya. Rania mundur beberapa langkah. Tangannya memegang perut. Tapi tiba-tiba, tubuhnya membungkuk menahan sakit yang datang mendadak dari perut bagian bawah. Cairan hangat mengalir di kakinya. Ketuban pecah. Mas, tolong aku. Raihan terpaku. Mas, tolong aku, ini waktunya. Suara Rania mulai parau. Tubuhnya mulai lemas. Pandangannya kabur. Tapi Raihan masih berdiri kaku, masih penuh amarah, masih penuh keraguan. Ia seakan bingung antara kemarahan dan kemanusiaan. Tiba-tiba, Bu Halimah muncul dari arah tangga. Wajahnya tenang, dingin seperti es. Kamu lihat sendiri, kan, Nak? Perempuan itu nggak tahan tekanan. Mungkin itu memang bukan anakmu. Lihat caranya panik, seperti sedang menyembunyikan sesuatu. Bu, tolong. Kamu pura-pura lemah sekarang, ya? Nggak usah main drama di rumah ini. Dan di saat itulah, Rania jatuh. Tubuhnya ambruk di lantai. Matanya masih terbuka, menatap Raihan penuh luka. Tapi Raihan tetap berdiri diam. Tangis bayi dalam kandungan belum terdengar, tapi jerit batin seorang ibu yang dikhianati oleh keluarga sendiri telah memenuhi ruangan itu, tanpa suara. 3 hari setelah kejadian di rumah itu tak lagi terasa seperti rumah. Tidak ada pelukan hangat, tidak ada kata maaf, tidak ada air mata penyesalan. Yang tersisa hanyalah dinding bisu dan lorong panjang penuh dendam. Rania baru saja keluar dari rumah sakit setelah mengalami kontraksi dini akibat stres berat. Dokter menyarankan bedres penuh sampai hari persalinan. Tapi begitu ia pulang, bukan sambutan hangat atau dukungan yang ia terima, melainkan surat. Sebuah amplop putih tanpa nama di meja makan. Isinya ringkas, tajam, dan menyayat. Dengan ini saya, Raihan Prasetya, menceraikan kamu, Rania Kamila, secara lisan dan tertulis. Mulai hari ini, kamu bukan lagi istriku. Tangannya gemetar. Napasnya tercekat. Ia membaca surat itu berulang kali, seolah berharap ada huruf yang berubah. Tapi tidak. Kalimatnya tetap kejam. Tetap dingin. Tangisnya pecah. Namun belum sempat ia menarik napas panjang, langkah kaki berat terdengar dari arah tangga. Raihan turun dengan wajah datar, kaku. Matanya menatap lurus, tanpa air. Tapi penuh kemarahan. Mas, ini apa? Ini? Kamu serius? Kamu ceraikan aku? Begitu saja? Raihan mendengus, berdiri tegak di depannya. Tatapannya menghantam Rania seperti pedang. Aku sudah muak, Ran. Aku muak dengan semua sandiwara kamu. Dengan air mata palsumu. Dengan kehamilan yang bahkan aku sendiri ragu, itu anakku. Rania terisak, memegang perutnya yang makin besar. Mas, jangan bicara seperti itu. Aku mohon, jangan ragukan anak ini.
Aku nggak pernah menyakitimu, aku nggak pernah. Cukup. Suara Raihan mengguntur. Wajahnya merah padam. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ambil barang-barangmu. Keluar dari rumah ini, dan bawa anak harammu pergi dari hidupku. Dunia runtuh. Rania berdiri limbung. Kata-kata itu seperti palu godam yang menghantam jantungnya. Anak haram? Itu yang Raihan ucapkan? Lelaki yang dulu bersumpah akan mencintainya selamanya? Lelaki yang dulu menggenggam tangannya di pelaminan sambil berbisik, apapun yang terjadi, aku akan selalu percaya padamu. Semuanya hancur. Semua janji, semua doa, semua cinta dihempaskan hanya karena fitnah. Karena kebohongan seorang ibu yang lebih ingin menang daripada melihat anaknya bahagia. Air mata Rania tak bisa dibendung. Tapi ia tahu, memohon hanya akan menambah luka. Ia menarik napas panjang, menguatkan dirinya, lalu berkata lirih. Baik, Mas. Kalau ini jalan yang kamu pilih, aku pergi. Perlahan ia melangkah ke kamar, mengemasi barangnya sebisanya. Perutnya sakit, tubuhnya lelah, tapi ia tak punya pilihan. Ia tak ingin anaknya lahir di rumah yang sudah kehilangan nurani. Sebelum keluar, ia berdiri di ambang pintu. Menatap Raihan satu kali lagi, dan dengan suara serak, ia berbisik. Suatu hari nanti, saat kebenaran datang, saat kamu sadar bahwa kamu bukan kehilangan perempuan yang mengkhianatimu, tapi istri yang paling mencintaimu, mungkin sudah terlambat. Tanpa menunggu jawaban, ia melangkah keluar, dalam hujan, dengan koper kecil dan perut yang menahan nyawa baru. Tak ada yang memayungi, tak ada yang menoleh. Bahkan ibu mertua hanya menutup tirai perlahan, dengan senyum kecil puas di bibirnya. Rania diusir bukan hanya dari rumah, tapi dari hidup yang pernah ia perjuangkan sepenuh hati. Dan dalam tiap langkahnya yang goyah, hanya satu doa yang ia ucapkan dalam hati. Ya Allah, kuatkan aku. Biar dunia membuangku, asal Engkau masih memelukku. Suara hujan mengguyur atap rumah sakit. Langit kelabu. Udara dingin merayap masuk lewat celah jendela tua. Ruangan bersalin di rumah sakit umum daerah itu jauh dari mewah. Ket temboknya mulai mengelupas, kasurnya tipis, dan aroma antiseptik bercampur bau obat menyeruak menusuk hidung. Di salah satu ranjang, seorang perempuan muda terbaring lemah. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, dan tubuhnya bergetar menahan kontraksi. Itu Rania. Tak ada suami di sampingnya. Tak ada tangan yang menggenggam. Tak ada pelukan hangat seorang ibu. Ia sendirian. Hanya ditemani seorang bidan muda dan seorang perawat magang yang baru belajar menghadapi persalinan normal. Bu Rania, tolong tarik napas panjang. Tahan, lalu dorong ya. Sekarang, dorong, Bu. Ahap. Ya Allah. Suara Rania teriakan antara rasa sakit dan kesendirian. Matanya mengembun. Tapi ia tak menangis karena sakit. Ia menangis karena ditinggalkan. Karena anak yang lahir hari ini seharusnya disambut dengan doa dan pelukan, bukan dengan sunyi dan stigma. Kamu kuat, Bu. Kamu bisa. Ayo sekali lagi dorong. Tangannya mencengkeram sprei. Urat di lehernya menegang. Tubuhnya basah oleh keringat, meski udara dingin menggigit. Perutnya berdenyut hebat, kontraksi semakin intens. Tapi yang lebih menusuk adalah suara-suara dari bilik sebelah. Mas, rekam ya waktu dia keluar. Ayahnya anak ini di mana? Pinter ya, Pak, nemenin istrinya begini. Semua itu seperti belati di dada Rania. Ia mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Tak ada nama yang ia panggil, selain satu, ya Allah,
tolong, lindungi anakku. Dan detik berikutnya, suara tangisan bayi pecah di ruangan itu. Nyaring, murni, seperti menyapu seluruh luka yang memenuhi hati Rania. Selamat, Bu Rania, bayinya perempuan. Alhamdulillah sehat. Perawat menyerahkan bayi mungil yang masih merah itu ke pelukan Rania. Tangan Rania gemetar saat menyentuh kulit lembut anaknya. Air matanya jatuh, tanpa bisa dibendung. Kamu, akhirnya datang juga ya, Nak. Maafkan ibu, kamu lahir ke dunia dengan luka yang bukan milikmu. Tapi ibu janji, ibu akan lindungi kamu. Ibu nggak akan biarkan siapapun menyakitimu. Bidan menatap Rania dengan mata berkaca-kaca. Bahkan ia pun tak kuasa menahan haru. Ibu Rania, saya nggak tahu apa yang ibu alami, tapi saya tahu satu hal, anak ini beruntung. Dia punya ibu sekuat ibu. Rania hanya tersenyum samar. Ia mencium kening bayinya perlahan. Namamu? Naila. Naila berarti kemenangan. Karena kamu adalah bukti bahwa ibu menang melewati semua rasa sakit. Dan malam itu, di ranjang sederhana RS pemerintah yang pengap dan sunyi, lahirlah Naila, seorang bayi yang tak tahu bahwa dunia sudah lebih dulu mengusir ibunya. Tapi Naila tidak lahir dari kelemahan. Dia lahir dari kekuatan seorang perempuan yang dikhianati tapi tidak menyerah. Setelah hari-hari kelam itu berlalu, Rania memutuskan untuk tidak tenggelam dalam lautan kesedihan yang tak berujung. Ia tahu, hidupnya dan bayi kecilnya, Naila, berhak mendapat masa depan yang lebih baik, meski tanpa raihan yang dulu ia cintai. Di sebuah rumah kontrakan kecil yang sederhana, berjarak beberapa kilometer dari rumah yang dulu mereka tinggali, Rania mulai membangun kembali harapan yang nyaris padam. Rumah itu tak luas, hanya 2 kamar, dapur mungil, dan ruang tamu yang sekaligus menjadi tempat Rania bekerja. Setiap pagi, sebelum mentari memunculkan sinarnya, Rania sudah sibuk menyalakan laptop dan membuka layar kerja. Ia menjadi admin online untuk sebuah toko kecil yang menjual pakaian. Pekerjaan itu tidak mudah, dari mengatur stok, membalas chat pembeli yang kadang keras dan tak sabar, hingga mengatasi kendala teknis. Tapi Rania tahu, ini adalah jalan satu-satunya. Di samping kesibukannya, Rania juga merawat Naila dengan penuh cinta. Setiap tawa kecil Naila adalah obat penguat jiwanya, dan setiap tangis bayi menjadi tantangan yang membuatnya semakin kuat. Namun ada satu hal yang membuatnya terkadang terdiam dan terharu sekaligus sakit. Wajah Naila yang semakin hari semakin mirip dengan Raihan. Suatu sore, ketika Naila tertidur pulas di pangkuannya, Rania menatap wajah kecil itu, matanya berkaca-kaca. Kamu benar-benar seperti ayahmu, Nak. Bisik Rania pelan, suaranya bergetar, tapi ibu janji, ibu akan jadi segalanya untukmu. Ayahmu mungkin meninggalkan kita, tapi ibu nggak akan pernah pergi. Tiba-tiba suara ketukan di pintu kecil kontrakan itu memecah keheningan. Seorang pria muda berdiri di depan, membawa paket kecil. Rania membuka pintu dengan sopan. Ini paket dari toko, Bu, kata pria itu ramah. Semangat terus ya, Bu. Rania tersenyum kecil, membalas. Terima kasih. Semoga usaha saya bisa terus berjalan. Untuk Naila, untuk masa depan kami. Pria itu mengangguk lalu berlalu. Rania menutup pintu dan kembali menatap Naila. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengelus rambut halus sang bayi. Hari ini, kita mulai lagi, Nak. Biar dunia tahu, Rania dan Naila tak akan pernah menyerah. Tahun berganti, waktu terus berlalu dengan cepat tanpa bisa dihentikan. Dari bayi mungil yang dulu Rania gendong dengan penuh harap, kini Aidan telah tumbuh menjadi anak laki-laki berusia 6 tahun yang cerdas dan sopan.
Wajahnya yang mulai mirip ayahnya membuat hati Rania berdebar setiap kali menatapnya, campuran antara bangga dan luka yang tak kunjung hilang. Di sebuah sore yang tenang, ketika sinar matahari mulai merayap pelan ke sela jendela kecil kontrakan mereka, Aidan duduk di pangkuan Rania sambil memegang boneka kesayangannya. Matanya yang polos menatap lurus ke arah ibunya dengan penuh rasa ingin tahu. "Bu," suara Aidan lembut, sedikit ragu, "kenapa ayah aku nggak pernah datang? Kenapa aku nggak pernah ketemu ayah?" Rania menahan napasnya. Pertanyaan itu selalu menjadi ujian terberat baginya. Ia tahu hari ini pasti akan tiba, ketika Aidan mulai bertanya tentang pria yang dulu pernah mengisi hidup mereka dengan janji, tapi kini hanyalah kenangan pahit. Ia menarik Aidan ke dalam pelukan, mengelus rambut hitam anaknya dengan lembut. "Nak, ibu tahu kamu ingin tahu tentang ayahmu." Suara Rania lembut namun bergetar. "Ibu ingin kamu tahu, ayahmu memang pernah sangat mencintai kita. Tapi ada hal-hal yang membuat dia harus pergi." Aidan mengernyit, "Tapi kenapa dia pergi, Bu? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah?" Mata Rania menggenang air mata. Ia menunduk sebentar sebelum menjawab dengan suara yang berusaha tegar. "Tidak, sayang, kamu tidak pernah salah. Ayahmu, dia punya masalah yang sulit untuk dijelaskan sekarang. Tapi ibu ingin kamu tahu, jangan pernah benci dia, ya?" Aidan menatap ibunya, matanya mulai berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan ibunya erat. "Tapi aku kangen sama ayah," bisiknya, "aku ingin dia tahu aku tumbuh besar." Rania menarik napas panjang, merasakan sakit yang menusuk dada. Namun ia berusaha menguatkan diri untuk anaknya. "Ibu juga kangen, Nak, tapi kita harus kuat. Kita jalani hidup ini bersama, dengan cinta dan saling percaya. Ibu janji, ibu akan selalu ada untuk kamu. Ayah mungkin tidak di sini, tapi ibu yakin suatu saat kamu akan mengerti semuanya." Aidan mengangguk perlahan, lalu tersenyum kecil. Ia merasakan kehangatan dari pelukan ibunya yang tulus, walau hatinya masih penuh tanya. "Aku sayang ibu, Bu," katanya dengan suara lirih. "Ibu juga sayang kamu, Nak. Lebih dari apapun di dunia ini," jawab Rania sambil menahan air mata yang akhirnya tumpah membasahi pipinya. Mereka duduk bersama dalam keheningan yang hangat, diselimuti oleh ikatan cinta yang tak mudah putus oleh siapapun. Di balik semua luka dan kehilangan, Rania tahu bahwa disinilah kekuatannya. Di anaknya, di rumah kecil mereka yang sederhana, dan di cinta yang tak pernah pudar. Hari itu, udara sore terasa biasa saja, seperti hari-hari lain yang telah Rania lalui, penuh rutinitas, penuh perjuangan. Ia berjalan perlahan di lorong supermarket kecil dekat kontrakan mereka, membawa Naila di gendongan dan mendorong keranjang belanja sambil mengawasi Aidan yang berlarian kecil di depannya. Rania sibuk memilih sayuran segar, pikirannya melayang pada pekerjaan online yang menanti di rumah. Tapi tiba-tiba, langkahnya terhenti ketika sosok yang selama ini hanya hadir dalam ingatannya muncul di depan matanya. Raihan. Wajahnya yang dulu lembut kini tampak berubah, lebih dingin dan penuh keraguan. Namun yang paling mengejutkan bukanlah sekadar melihat Raihan, melainkan tatapan matanya yang langsung terpaku pada Aidan. Mata Raihan melebar. Napasnya tercekat. Seolah waktu berhenti sejenak. Anak kecil di hadapannya, dengan mata coklat yang sama, senyuman yang sama, dan ekspresi polos yang tak berbeda dari dirinya di usia kecil dulu, seolah memantulkan bayangan masa lalu yang selama ini ia hindari. Rania merasakan tubuhnya membeku. Detak jantungnya berdentum keras di dada. Ia tak tahu apa yang harus dikatakan atau dilakukan. Tapi Raihan, dengan suara yang gemetar dan penuh kebingungan, akhirnya memecah keheningan itu. "Aidan, itu kamu?" Suaranya hampir tak terdengar,
nyaris seperti bisikan yang takut akan kenyataan. Aidan yang sedang asyik melihat mainan tiba-tiba menoleh ke arah pria itu. Ia menatap Raihan dengan mata polos dan penuh rasa ingin tahu. "Siapa, Pak?" tanyanya polos. Rania melangkah maju, menarik Naila lebih dekat ke pelukannya, dan dengan suara yang penuh waspada dan hati-hati, menjawab, "Dia bukan siapa-siapa, Nak. Yuk, kita lanjut belanja." Raihan menatap Rania dalam diam. Ada luka, penyesalan, dan kekosongan yang terpancar dari wajahnya. Matanya berkaca-kaca, seolah memerangi perasaan yang selama ini ia tolak. "Rania." Akhirnya ia bersuara, suaranya berat dan penuh getir. Aku tak menyangka. Aidan, dia benar-benar seperti aku dulu." Rania mengangkat alis, menahan emosi yang mulai menggelora di dadanya. "Kamu lihat sendiri, Raihan. Tapi itu bukan alasan untuk datang sekarang dan mencoba mengubah semuanya." Raihan menunduk, tak mampu berkata lebih banyak. Wajahnya tampak tersiksa, seolah dihantui rasa bersalah yang tak terucapkan. Aidan, tanpa sadar, menggenggam tangan Rania lebih erat, merasakan ketegangan di udara. Rania menarik napas panjang, berusaha menguasai perasaannya yang campur aduk. "Ini bukan saatnya, Raihan. Bukan sekarang. Aku dan anak-anak sudah lama menjalani hidup kami sendiri. Kami kuat tanpa kamu." Raihan mengangguk perlahan, matanya masih terpaut pada Aidan. Aku cuma ingin tahu, apakah aku masih punya kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Rania menatap tajam, lalu menggeleng pelan. "Mungkin suatu hari nanti, tapi bukan hari ini. Aku tak ingin mengulangi kesalahan yang sama." Dengan itu, Rania menarik Aidan dan Naila pergi, meninggalkan Raihan berdiri terpaku di antara lorong supermarket yang sibuk, dengan hati penuh gejolak dan penyesalan yang tak terucap. Beberapa malam setelah pertemuan di supermarket itu, Raihan duduk sendiri di ruang kerjanya yang remang. Lampu meja hanya menyisakan cahaya temaram yang memantul di wajahnya yang kusut, memperlihatkan bayang-bayang gelisah yang menghantui. Di tangannya tergenggam sebuah amplop tebal berisi hasil tes DNA yang baru saja ia terima. Matanya terpaku pada angka yang tertulis dengan jelas. 99,9%, Aidan adalah anak biologisnya. Namun, angka itu tidak serta-merta membawa kebahagiaan seperti yang ia bayangkan. Sebaliknya, seberkas rasa bersalah dan penyesalan menyapu hatinya dengan sangat dalam. "Ini benar-benar anakku," bisik Raihan, suaranya pecah dan berat. Seolah mengucapkan kata-kata itu saja sudah menguras seluruh tenaga yang tersisa. "Kenapa aku butuh waktu bertahun-tahun untuk tahu kebenaran ini? Kenapa aku membiarkan Rania dan anakku menjalani hidup tanpa aku?" Tangan Raihan gemetar, dan air matanya mulai mengalir pelan, membasahi pipinya yang selama ini jarang terlihat menangis. "Aku dulu terlalu cepat menilai. Terlalu cepat meninggalkan mereka. Padahal yang aku butuhkan hanya keberanian untuk percaya." Ia menutup mata, membayangkan Rania yang selama ini ia tinggalkan, yang kuat membesarkan Aidan sendirian, tanpa sedikit pun menanamkan kebencian pada anak mereka. "Rania, dia pasti terluka, sangat terluka," gumam Raihan dengan suara berat penuh penyesalan. "Tapi aku tidak ingin mengulang kesalahan itu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Jika dia mau memberiku kesempatan." Namun, suara hatinya juga dipenuhi keraguan dan ketakutan. "Bagaimana aku bisa meminta maaf setelah semua yang telah kulakukan? Apakah aku pantas hadir di hidup mereka lagi? Apakah aku akan diterima atau justru makin menyakiti?" Raihan menatap kosong ke arah jendela. Di luar sana,
Malam terus berjalan tanpa peduli akan pergolakan yang melanda dirinya. Ia menghela napas panjang, dan dengan suara yang hampir berbisik, ia berkata kepada dirinya sendiri, "Aku harus bertemu Rania. Aku harus bilang semuanya. Tentang kebenaran, tentang rasa penyesalanku. Tentang cinta yang tak pernah pada meski aku telah jauh." Kemudian, dengan tangan masih menggenggam amplop itu erat-erat, Raihan berdiri perlahan. Pandangannya menyapu seluruh ruangan, seolah mengumpulkan keberanian yang selama ini tersembunyi. Ini bukan sekadar soal aku atau dia, ini tentang masa depan anakku. Tentang keluarga yang pernah aku sia-siakan. Aku harus memperbaikinya. Matanya mengkilat penuh tekad, meski hati masih bergetar. Begitulah, Raihan berdiri di persimpangan hidupnya yang baru, antara penyesalan masa lalu dan harapan masa depan yang belum pasti. Semua rasa bercampur, namun satu yang pasti, ia tidak akan membiarkan waktu berlalu sia-sia lagi. Suasana di ruang tamu rumah kontrakan itu terasa hening dan tegang ketika pintu depan terbuka perlahan. Raihan berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar dan wajahnya basah oleh air mata yang tak sanggup ia tahan lagi. Dia membawa sebuah maaf yang selama ini tertahan di dalam dada, ingin ia sampaikan dengan sepenuh hati. Rania berdiri di tengah ruangan, Naila bermain di sudut, sementara Aidan duduk di sofa dengan wajah polos tapi penuh waspada. Mata mereka bertiga tertuju pada Raihan, yang perlahan melangkah mendekat. Dengan suara yang parau dan gemetar, Raihan sujud di depan Aidan terlebih dahulu. Ia mencium kaki kecil anak itu, menundukkan kepala penuh penyesalan. "Aidan, nak, ayah datang bukan hanya karena kamu mirip ayah. Ayah datang karena ayah sangat menyesal. Menyesal meninggalkan ibu dan kamu, menyesal telah membuat kalian terluka." Ucapnya sambil menahan isak yang pecah. Rania menatapnya dengan mata berkaca-kaca, hatinya bergolak antara amarah dan harapan yang baru muncul. Aidan menatap ayahnya dengan mata bening yang begitu jujur, tanpa kebencian namun juga tanpa kemudahan menerima. "Aku tahu, ayah," jawab Aidan pelan tapi tegas. "Aku nggak benci ayah. Tapi maaf, ayah, aku belum bisa nerima ayah sekarang." Raihan menatap anaknya dengan penuh harap, tetapi Aidan melanjutkan dengan suara yang kecil namun penuh ketegasan. "Waktu ibu susah, ayah tinggalin kami. Waktu aku lahir, ayah nggak ada. Sekarang ayah datang hanya karena aku mirip ayah." Ada jeda yang menusuk, keheningan yang berat memenuhi ruangan. Air mata Rania mengalir tanpa bisa ditahan, karena ia tahu betapa beratnya luka yang ditanggung Aidan selama ini. Raihan merunduk, suara bergetar karena tersedak emosi. "Nak, aku tahu aku salah. Aku tak pantas minta maaf. Tapi aku mau berjuang, mau membuktikan kalau aku benar-benar ingin jadi ayah yang baik. Aku mohon, beri aku kesempatan." Rania melangkah maju, menggenggam tangan Aidan pelan. "Aidan, kamu boleh ragu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku juga sudah belajar untuk memaafkan. Kita semua butuh waktu. Ayahmu ingin berubah, tapi itu harus terjadi dengan perlahan, dan dari hati kamu sendiri." Aidan mengangguk, sedikit tersenyum walau matanya masih basah. "Iya, Bu. Aku tahu. Aku juga mau coba perlahan-lahan." Raihan mengangkat wajahnya, matanya penuh harap dan doa. "Terima kasih, nak. Itu sudah lebih dari cukup untuk ayah." Di ruang kecil itu, sebuah babak baru dimulai, penuh luka, harapan, dan perjalanan panjang untuk menyembuhkan hati yang dulu pernah retak. Rania berdiri tegak, menatap Raihan dengan mata yang tak lagi basah oleh air mata, tapi penuh ketegasan dan kedamaian yang lahir dari perjalanan panjang menerima kenyataan.
Suasana di ruangan itu seketika berubah, dari harap menjadi hening penuh arti. Dengan suara lembut namun berwibawa, ia berkata, "Raihan." Sejenak ia menghela napas, menatap dalam-dalam ke mata pria yang dulu pernah ia cintai dan percaya sepenuh hati. "Aku sudah terlalu lama belajar untuk ikhlas. Aku sudah mencoba merangkul setiap luka, setiap kekecewaan yang kau tinggalkan." Raihan menunduk, tak berani membalas tatapan kuat itu. "Aku nggak menyimpan dendam, dan aku nggak ingin kamu terjebak dalam kebencian juga. Tapi..." Rania menarik napas dalam, suaranya sedikit bergetar karena beban yang harus ia sampaikan. "Luka ini, luka yang kau buat, tidak akan sembuh hanya dengan sebuah kata maaf." Matanya seolah menahan lautan perasaan yang sudah ia pendam selama ini. "Kau bukan hanya menyakiti aku, Raihan. Kau menghancurkan masa depan anakmu sendiri." Rania melangkah maju, jarak antara mereka yang dulu begitu dekat kini terasa begitu jauh. Aidan membutuhkan ayah yang hadir, yang bertanggung jawab, bukan ayah yang datang hanya karena wajah anaknya mirip denganmu. Raihan terdiam, hatinya terasa seperti tertusuk tajam oleh kata-kata itu. "Aku tahu, aku sudah salah. Aku ingin memperbaikinya, tapi aku sadar, ini tidak mudah. Dan aku tak berharap kamu langsung memaafkanku." Rania menatapnya dengan tegas namun lembut. "Mulai dari sekarang, tunjukkan dengan tindakanmu, bukan hanya kata-kata. Biarkan waktu yang berbicara, dan biarkan Aidan sendiri yang menentukan kapan dia siap menerima ayahnya." Raihan mengangguk pelan, air mata mengalir lagi di wajahnya. Kali ini bukan karena kesedihan semata, tapi harapan yang baru mulai tumbuh. Dalam ketenangan itu, keduanya tahu bahwa perjalanan panjang untuk menyembuhkan luka telah dimulai. Namun kini, pintu kesempatan sudah terbuka, walau harus ditempuh dengan sabar dan penuh kesungguhan. Raihan melangkah masuk rumah mewah yang dulu penuh tawa dan gemerlap kebahagiaan. Namun kini terasa dingin dan sunyi, sepi seperti hatinya yang terpukul berkeping-keping. Deretan lampu kristal yang biasa memancarkan cahaya hangat kini, hanya memantulkan bayangan kosong di dinding luas tanpa kehidupan. Di ruang tamu yang megah itu, kursi favorit ibunya kini kosong. Ia berjalan menuju kamar ibunya dengan langkah berat yang seolah membawa beban dunia di pundaknya. Saat pintu terbuka perlahan, pemandangan itu membuat dadanya sesak. Ibunya, yang dulu ia bela dan lindungi dengan sepenuh hati, kini terbaring lemah di ranjang, tak mampu berkata sepatah kata pun. Wajahnya yang dulu penuh semangat kini tampak pucat dan kaku, terperangkap dalam kesunyian yang menyakitkan. Raihan merunduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Suaranya tercekat dan bergetar. "Ibu, kenapa aku terlambat? Kenapa aku baru sadar saat semuanya sudah hancur?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang menyiksa. Di kejauhan, suara pintu utama yang terkunci rapat memecah keheningan. Istri baru Raihan, wanita yang dulu dipilih ibunya dengan penuh harapan, telah pergi meninggalkan rumah ini, membawa semua harta dan kekayaan yang pernah mereka bangun bersama. Sang asisten rumah tangga masuk, wajahnya penuh iba dan duka. "Pak Raihan, saya sudah coba hubungi keluarga, tapi tak seorang pun mau merawat ibu. Semuanya menjauh." Raihan menggeleng pelan, menahan air mata yang mengalir deras. "Aku sendiri yang salah. Aku terlalu sibuk dengan dunia dan ambisi, sampai lupa untuk menjaga yang paling penting." Ia bangkit berdiri, memandang sekitar rumah yang megah namun kosong, tempat yang dulu ia banggakan kini menjadi saksi bisu kehancurannya. Semua harta ini, apa artinya tanpa keluarga? Gumamnya pilu. Dalam kesunyian itu, Raihan merasakan betapa hampa dunia yang selama ini ia kejar. Tidak ada tawa anak,
tidak ada hangatnya pelukan istri, hanya dinginnya sepi dan penyesalan yang menggigit hati. Raihan tahu, ia harus memulai segalanya dari nol, dengan hati yang penuh luka, tapi juga tekad kuat untuk memperbaiki masa lalu yang kelam. Dulu, Raihan adalah sosok pria yang selalu dikelilingi kemewahan dan kemapanan. Tapi kini, semua itu tinggal kenangan pahit. Rumah mewah yang dulu menjadi istananya kini hilang, dan ia harus rela menumpang di sebuah rumah kontrakan kecil yang sempit, berdebu, dengan langit-langit yang bocor saat hujan turun deras. Hari-harinya diisi dengan kerja keras yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Berjualan minuman dingin di pinggir jalan yang ramai, dengan gerobak dorong sederhana sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Wajahnya yang dulu selalu bersih dan rapi kini penuh debu, dengan mata yang menatap kosong namun menyimpan luka mendalam. Suatu sore yang terik, Rania dan Aidan sedang berjalan pulang setelah berbelanja kebutuhan harian. Secara tak sengaja, mereka melewati gerobak minuman yang sederhana itu. Rania berhenti sejenak, terpaku saat matanya bertemu dengan sosok pria yang sudah lama tak ia lihat, Raihan. Ia tak langsung yakin, tapi tatapan dan postur pria itu begitu familiar. Aidan yang berdiri di samping ibunya juga menatap dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. "Ibu, itu ayah, kan?" tanya Aidan pelan, suaranya hampir tak terdengar. Rania mengangguk pelan, dadanya berdebar dan campur aduk antara iba, sedih, dan rasa sesal. Raihan yang melihat mereka seketika membeku. Jantungnya berdegup sangat cepat, napasnya tersengal. Ia tak tahu harus bagaimana, antara ingin menyapa dan takut mendapat penolakan lagi. Dengan suara serak dan bergetar, Raihan berkata, "Rania, Aidan." Namun Aidan yang kini sudah mulai memahami banyak hal, hanya menatapnya dengan mata yang lembut namun masih menjaga jarak. "Ayah, aku lihat ayah di sini, tapi aku masih belum tahu harus apa." Rania memandang Raihan dengan mata berkaca-kaca, kemudian berkata dengan suara lembut, "Raihan, ini bukan soal kata-kata. Ini soal waktu dan bukti. Kalau ayah mau, kami siap memberi kesempatan. Tapi kami butuh ayah yang berbeda, yang nyata." Raihan mengangguk, bertekad dalam hati bahwa ia harus mulai dari sini, dari titik terendah ini, untuk memperbaiki semua yang pernah ia rusak. Di balik gerobak minuman sederhana itu, tersembunyi harapan baru yang belum pernah ia bayangkan, kesempatan untuk memulai lagi, dengan cara yang benar. Aidan, yang sejak tadi berdiri di samping ibunya, perlahan melangkah maju mendekati Raihan. Matanya yang bening memancarkan campuran rasa iba dan ketegasan yang luar biasa untuk seorang anak seusianya. Dengan hati-hati, ia mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompet kecilnya, lalu mengulurkannya ke tangan Raihan. "Ini, ayah." Suaranya pelan, namun setiap kata yang diucapkan begitu berat maknanya. "Aku nggak dendam, ayah. Aku nggak pernah benci, tapi ayah harus tahu." Aidan menatap langsung ke mata Raihan, seolah ingin memastikan bahwa pesannya sampai dengan jelas. Meninggalkan orang yang tulus, selalu ada balasannya. Raihan menerima uang itu dengan tangan gemetar, rasa malu dan penyesalan berkecamuk di dalam dadanya. Air matanya mulai menetes, mengalir pelan membasahi pipinya. "Nak, aku tahu aku sudah terlalu banyak salah, tapi aku ingin memperbaikinya. Terima kasih sudah bilang itu padaku. Aku akan ingat selalu." Rania berdiri di samping mereka, matanya penuh haru, menyaksikan momen kecil itu, momen yang menjadi titik awal kebangkitan seorang ayah yang ingin menebus masa lalunya. Aidan tersenyum kecil, penuh harap dan keyakinan. "Aku percaya ayah bisa berubah. Tapi buktikan dengan tindakan, bukan cuma kata-kata." Raihan mengangguk penuh tekad,
seolah menemukan semangat baru untuk menjalani perjalanan panjang ini. Dalam kesederhanaan pinggir jalan itu, terjalin benang-benang harapan yang tak terlihat, benang yang mengikat kembali keluarga yang hampir terputus oleh luka dan waktu. Setelah melewati begitu banyak luka dan pengkhianatan, Rania akhirnya menemukan secercah cahaya baru dalam hidupnya. Di tengah perjalanan panjang penuh liku itu, ada sosok pria yang selalu setia mendampinginya. Arman, seorang duda beranak satu yang hatinya lembut dan tulus. Arman bukan hanya teman, tapi juga sahabat sejati yang tak pernah meninggalkan Rania saat ia berada di titik terendah. Di saat dunia terasa berat dan penuh perjuangan, Arman hadir dengan senyum hangat, tangan yang siap membantu, dan hati yang penuh pengertian. Hari pernikahan mereka berlangsung sederhana. Tak ada pesta megah atau kemewahan berlebih. Hanya sebuah acara intim di rumah kecil yang dipenuhi dengan kehangatan dan tawa tulus dari keluarga dan sahabat terdekat. Rania mengenakan gaun putih sederhana, namun di matanya terpancar kebahagiaan yang begitu dalam. Arman berdiri di hadapannya, mengenakan jas yang rapi, dengan mata yang penuh harap dan cinta. Ketika mereka saling menggenggam tangan, Arman berkata dengan suara lembut namun penuh keyakinan. "Rania, aku berjanji akan selalu ada di sisimu, melewati suka dan duka, menjaga dan mencintaimu seutuh hati. Bersamamu, aku ingin membangun keluarga yang hangat dan bahagia." Rania membalas dengan senyum hangat, matanya berkaca-kaca. "Arman, aku juga berjanji akan memberikan yang terbaik, mencintai dan menghargai setiap langkah kita bersama. Setelah semua yang aku lalui, aku percaya kita bisa membangun kebahagiaan baru." Di pojok ruangan, anak Arman, seorang bocah ceria berusia 8 tahun, berlari mendekat, memeluk Rania erat-erat. "Bibi Rania, aku senang kamu jadi ibu aku sekarang." Suasana dipenuhi tawa dan kebahagiaan sederhana, sebuah awal baru yang penuh harapan dan cinta tulus. Dalam kesederhanaan itu, Rania menemukan kedamaian yang selama ini ia cari, bukan karena kemewahan, tapi karena cinta yang tulus dan kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Waktu terus berjalan dengan tenangnya, membawa perubahan yang penuh makna bagi setiap jiwa yang pernah terluka. Aidan kini tumbuh menjadi anak yang cerdas, penuh kasih, dan bahagia, berkat sosok ayah sejati yang selalu ada di sisinya, Arman. Setiap pagi, Aidan bangun dengan senyum cerah, menyambut hari baru bersama keluarga kecilnya yang hangat. Arman bukan hanya ayah pengganti, tapi sosok yang mengisi kekosongan hati Aidan dengan kasih sayang tanpa syarat, perhatian yang tulus, dan bimbingan yang sabar. Rania pun menjalani hari-harinya dengan ketenangan yang selama ini ia rindukan. Bersama Arman dan Aidan, ia membangun rumah yang sederhana namun penuh cinta. Malam-malam mereka dipenuhi dengan tawa, cerita, dan pelukan hangat yang menghapus bekas luka masa lalu. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam di ufuk barat, Rania duduk di teras sambil memandangi keluarga kecilnya bermain di halaman. Hatinya penuh rasa syukur. Meski perjalanan hidupnya penuh liku, akhirnya ia menemukan kebahagiaan sejati yang tak ternilai. Namun di tempat lain, Raihan menjalani hari-harinya sendiri, terjebak dalam penyesalan yang mendalam. Ia menyadari betapa ia telah terlalu mudah percaya pada hasutan yang mengaburkan mata hatinya, hingga gagal menghargai cinta tulus yang pernah ia miliki. Kini, tanpa keluarga yang menyambutnya, tanpa pelukan hangat anaknya, Raihan hanya bisa menatap masa lalu dengan penuh penyesalan dan kesepian. "Andai dulu aku bisa melihat dengan hati, bukan dengan prasangka," bisiknya dalam kesendirian yang dingin. Kisah mereka menjadi pelajaran berharga tentang arti cinta sejati, keikhlasan, dan pentingnya menjaga hati dari keraguan yang merusak. Di akhir cerita ini, Rania dan Aidan menemukan kebahagiaan dan keluarga baru yang penuh kasih. Sementara Raihan hidup dalam penyesalan,
sebuah peringatan tentang harga yang harus dibayar ketika cinta yang tulus dikesampingkan. Kisah Rania, Raihan, dan Aidan adalah sebuah perjalanan hidup yang penuh luka, pengkhianatan, dan penyesalan, namun juga tentang kekuatan cinta, pengampunan, dan harapan. Rania, sosok perempuan sederhana dan penuh kasih, harus menghadapi pengkhianatan terbesar dari orang yang ia cintai sekaligus keluarga yang seharusnya menjadi pelindungnya. Namun, melalui ketegaran dan ikhlasnya, ia berhasil membangun kehidupan baru yang lebih baik bersama keluarga barunya, menemukan kebahagiaan sejati bukan dari harta atau kemewahan, tapi dari cinta tulus dan pengertian. Sementara Raihan, yang dulu tampak mapan dan penuh harapan, harus merasakan pahitnya penyesalan setelah kehilangan cinta dan keluarga, karena terlalu mudah percaya pada fitnah dan hasutan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kepercayaan dan kasih sayang adalah fondasi utama dalam sebuah hubungan, dan tanpa itu, kekayaan dunia pun tak berarti. Aidan, sebagai simbol harapan dan masa depan, tumbuh menjadi anak yang kuat dan penuh kasih, berkat kehadiran figur ayah sejati dan ibu yang selalu mencintainya tanpa syarat. Pada akhirnya, hidup memberi pelajaran berharga bahwa cinta sejati harus dijaga dengan hati. Keikhlasan adalah kekuatan terbesar untuk bangkit, dan kebahagiaan sejati datang dari keluarga yang dibangun atas dasar kasih dan kepercayaan.